Terima kasih. Itu enak gitu loh ya. Jadi apa yang kita tulis itu ya kita baca lagi. Kalau kamu tidak paham, berarti orang lain itu juga tidak paham. Tuh, ya. Ya, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Bisa dilihat nggak? Belum? Bisa, Bu. Udah muncul lagi belum PPT-nya? Sudah. Sudah ya, oke. Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia yang diselenggarakan negara hadir di tengah kita khususnya, nah ini juga tipe ya. Khususnya, ya ini tipe lagi di sini, ya nanti diperbaiki. Ya, ini kenapa saya nggak bisa ngedit? Oke, terus jam kerja, oke, latar belakang masalah, cakupan kepesertaan telah mencapai universal. Mungkin perlu dijelaskan lebih jauh ya tentang apa itu universal health coverage gitu ya. Ini kan istilah-istilah yang tidak semua orang tahu gitu ya. Apa yang dimaksud universal health coverage? Jumlah tingkat penduduk yang sudah bisa ditangani dinaungi oleh itu menurut asuransi kamu BPJS. atau menurut siapa? Harus ada ini merefer kepada siapa gitu ya. Jadi mungkin ada perlu sedikit universal health coverage itu apa gitu ya. Universal, mungkin kamu nulisnya di sini aja gitu ya, di bawah gitu ya, universal health coverage itu apa gitu ya. Kok tahu-tahu Gunung Kidul ya, cerita dulu toh DIY gitu ya, masuk tanya Gunung Kidul. Kok kamu langsung zooming ke area tertentu, memang kenapa? Kan harusnya ya cerita mungkin secara nasional dulu gitu ya. Ini kan BPJS ini kan program nasional gitu ya. Mungkin data nasional gitu ya, kalau ada itu disampaikan juga gitu. Jadi nggak langsung zooming ya ke Gunung Kidul yang meraih 90% gitu. Hal ini dikonfirmasi sejak adanya pandemi terjadi peningkatan karena khawatir. Maksudnya gimana ya ini ya? Saya masih bingung ya ini ya kalimat-kalimat ini. Ya mungkin perlu sedikit ya diuraikan bahwa mungkin data secara nasional gitu ya. Bisa nggak ditambahkan? Ini pada nyatet nggak ya kelompoknya? Catatan saya ini kan mestinya dicatat gitu ya. Nggak cuma didengarkan, dicatat gitu ya. Ada yang mencatat nggak? Harus ada yang nyatet, nggak cuma didengarkan ya. Hal ini dikonfirmasi sejak ada terjadi peningkatan. Maksudnya iki, hal ini dikonfirmasi sejak adanya pandemi COVID terjadi peningkatan karena khawatir. Mungkin ya mungkin kalimatnya dibuat yang agak efektif ya mungkin ya, lebih menjelaskan gitu loh. Ya, jadi peningkatan peningkatan pengguna atau apa gitu ya, itu meningkat sejak adanya pandemi COVID-19.
Ya, hal ini terjadi. Nah, jadi kamu gunakan kalimat efektif ya. Kalau ini kalimatmu tuh apa ya? Belum menjelaskan gitu ya. Maksudnya gimana gitu. Ya, terjadi kekhawatiran peningkatan angka pelayanan. Di FKTP itu apa? FKTP itu juga nggak semua orang tahu ya. Mungkin dijelaskan juga di sini gitu ya. FKTP itu apa gitu ya. Sementara itu tingkat kolektibilitas. Nah, ya ini mungkin perlu dijelaskan lagi Aldita ya. Aldita bukan ya? Masuk. Ya, Aldita dan Endra ya, Rizka gitu ya. Ya, jadi supaya orang itu bisa memahami apa yang kamu maksud dalam di latar belakang itu ya. Kalau ada datanya, misalnya ya data di DIY itu seperti apa, gitu ya, bisa ditambahkan juga nanti di latar belakang, gitu ya. Menyikapi keadaan ini, ya, tatap muka. Oke. Ya, saya kira ini sudah cukup jelas, cuma nanti di awal tadi perlu ditambahkan ya, Aldita ya, dan teman-teman ya datanya, ya. Terus analisis SWOT. Oke. BPJS ini kan singkatan ya, harusnya besar semua ya. Ya, oke. Ini sudah sampai pada SWOT, sudah latar belakang tadi tinggal ditambahkan sedikit ya. Lalu, nah programnya apa saja gitu. Mestinya kan bukan tidak hanya satu ya, mungkin ada beberapa program yang kamu breakdown ya dari permasalahan tadi itu kemudian kamu breakdown ke beberapa program gitu ya. Ini saya lihat kan masih satu atau berapa ini programnya nggak nampak soalnya ya, mestinya ada beberapa program, satu apa gitu ya, dua apa gitu ya. Nah, terkait dengan customer relations kan, customer relations management ya, customer relationsnya itu seperti apa yang harus ditingkatkan gitu, ya. Karena keluhannya adalah justru pada kan kalau saya lihat ya kasusnya kan justru pada pengguna ya, pengguna itu tidak biasa dengan IT gitu kan, penggunaan digitalisasi. Nah ini solusinya lalu bagaimana gitu. Kalau kemudian mereka hanya diberikan panduan, apakah itu juga sudah cukup menjawab persoalan yang ada gitu ya? Nah itu harus kamu diskusikan dengan kelompokmu gitu. Yang betul-betul dia nggak bisa menggunakan itu bagaimana gitu kan? Artinya kan di sini offline tetap harus juga berjalan. Ya, online juga gitu ya mungkin ya, tapi bagi yang benar-benar ada kendala gitu ya, dia ada kendala untuk mengakses digitalisasi tadi itu seperti apa gitu ya. Dan program ini difokuskan kemana? Apakah ke semuanya ya atau seperti apa gitu. Jadi target sasarannya juga harus jelas gitu. Di sini kan belum ada target sasarannya siapa gitu ya. Mungkin kalau seperti kita gitu ya diberi panduan itu sudah cukup, kita sudah biasa dengan video-video tutorial, tetapi bagaimana dengan yang tidak gitu ya, bagaimana yang memang betul-betul dia tidak
memiliki akses ya, ataupun itu tadi, karena kalau dari keluhannya di sini benar-benar nah kan kamu bisa lihat nih keluhannya ya, dihubungi via online dan telepon susah, hotline 24 jam juga nggak direspon. Nah ini bagaimana gitu ya? Kalau solusinya hanya video tutorial, apakah itu sudah cukup mewakili dari semua persoalan-persoalan gitu ya? Jadi tim ini harus mendiskusikan gitu, ya persoalan-persoalannya apa, gitu, ya. Terkait dengan customer relations gitu. Kenapa hotline yang harusnya 24 jam gitu ya, itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, berarti kan di situ ada permasalahan komunikasi, ada permasalahan apa ya? Nah, itu seperti apa kemudian peningkatan customer relation-nya gitu ya. Udah declare ada hotline tapi kok nggak dibales ya ketika ada telepon masuk dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Silakan, monggo kalau ada diskusi teman-teman dari kelompoknya Danendra dan teman-teman gimana? Apakah merasakan demikian atau bagaimana? Karena keluhannya justru pada online-nya itu. Ya kan, pelayanan BPJS itu karena dilaksanakan secara daring dan masyarakat itu banyak yang belum terbiasa kan, itu masalahnya tadi kamu yang mengatakan seperti itu toh. Nah, itu kemudian bagaimana? Ya. Nah, ini juga ya, pelayanan sangat kurang sekali. Sudah online tapi kok jamnya kayak hari kerja. Sama saja. Nah, ini bagaimana? Ya, kelompok ini solusinya dia seperti apa? Bagaimana? Gitu ya. Berarti mereka gitu ya, konsumen itu menilai gitu ya, perubahan sistem online itu tidak didukung dengan kesiapan human resource yang baik, kesiapan sistem yang baik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu gitu. Nah, gimana kelompok Danendra? Ya, kalau programnya hanya video tutorial, saya kira sangat apa ya, seperti mungkin hanya solusi secara parsial ya, tetapi yang diharapkan gitu ya, ini adalah ada perubahan sistem pelayanan gitu. Termasuk tadi ada hotline 24 jam ya, tetapi itu tidak berfungsi maksimal. Oke? Gitu? Berarti nanti ditambahkan programnya apa saja, kemudian Iya. sasarannya. Programnya apa saja, gitu ya. Ya kamu kan bisa dari itu loh, dari keluhan-keluhan tadi loh. Ya toh? Ya, Keluhan-keluhan itu kan ada yang bahkan ada konsumen yang sama sekali belum siap gitu kan. Kayak warga-warga sepuh yang benar-benar dia nggak siap gitu ya. Nah itu kemudian seperti apa? Gitu. Jadi programnya banyak ini. Ya. Iya, Bu. Perlu untuk apa ya, peningkatan pelayanan tadi loh, kayak ada hotline gitu ya, tapi dia nggak berfungsi gitu. Itu kan yang dikeluhkan sebetulnya. Ya. Jadi menurut konsumen justru dengan online itu mereka merasa lebih lambat daripada offline gitu loh Mbak. Paham nggak maksud saya? Harusnya gitu ya, kalau online itu kan segala sesuatu itu fast response ya.
karena online gitu kan, harapan customer itu seperti itu. Tetapi ini jauh dari harapan mereka. Oke, I think you have to discuss ya again with your team ya, because the issues here is about customers complaint. Yeah, they complain because the system was changed from offline to online, but the system didn't support it. Yeah, it's not supported by a good infrastructures. Yeah, good human resources. Yeah, and also customer relations as well. So I think that you need to discuss with your team, yeah, once again, yeah, what the program that will be breakdown that coming from that issue. Yeah, okay. Inoke, can you get it? Ya, Bu. Yeah, the issue is about customers complaints, ya, customer complaint. Oke, bagus ya. Jadi ini sebetulnya sudah bagus, latar belakangnya jelas gitu ya. You have a clear background, ya, and you have a clear objectives, ya. But you have to explain more, yeah, about the what is the problems, yeah, what is the who is the targeted audience, yeah, who is the targeted from this program, yeah, and you also have to break down, yeah, because there are so many programs, I think, that you can improve from your or you can explore from your explanation in background. Oke, oke, gitu ya, Rizka ya, Aldita. Ya, terima kasih banyak. Nanti kami diskusikan lagi. Ya, baik. Memang harus diskusi, namanya kerja tim, ya harus banyak diskusi gitu ya. If Ya, you Bu. didn't do discussion, that's not teamwork, ya. Because Ya, setuju, Bu. the strength of teamwork is discussion, ya. With discussion, yeah, with many discussion, we can solve the problems, yeah. And there are so many perspectives. Maybe it's of a member, yeah, you have a different perspective, yeah. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, udah bagus kok. Ya, udah bagus. Cuman ya perlu difokuskan lagi. Ya, you need to be more focused. Oke. Oke, next. Santos Jaya Abadi, mana? Niken Ayu. Ini kelompok mana ya? A atau B? Kelompok saya, Ibu. Oh ya, oke. Udah kelihatan belum? Mohon maaf, belum, Ibu. Masa sih? Padahal dari sini sudah participants can see your application loh. Sekarang Sudah, sudah Ibu. terlihat, Bu. Ya. Imro Atus mana? Where is Imro Atus? Arif Zaki? Ya, datang ya. Oke, analisis situasi. Pak Santos Jayabadi ada perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang tergabung dalam kapal api Group. Oke, perusahaan pertama kali memulai usahanya dari rumah. Oke.
Pesatnya pertumbuhan perusahaan serta ditutup akhirnya dipindahkan. Oke, sudah bagus. PT sampah plastik dapat berdampak, sampah yang menumpuk, bla 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 bla. Analisis ya, sini ya. Mungkin kata-katanya biar enak ya, sebagai ya perusahaan yang memiliki komitmen misalnya ya terhadap lingkungan gitu ya. Ini kan kata-katamu kurang anu ya. Menyadari ya. Menyadari bahwa dampak dari ini kata-katanya kurang ini ya. Kurang powerful ya. Kurang efektif. Menyadari bahwa sampah ya adalah sampah apa nih? Plastik atau apa? Sampah plastik misalnya ya adalah salah satu dampak dari bukan dari perusahaan ya, mungkin maksudnya adalah bahwa sebagai perusahaan yang memiliki komitmen terhadap lingkungan, PT Santos Jaya menyadari bahwa sampah plastik yang juga merupakan kemasan, ya, kemasan dari produk, gitu ya, ini mengandung atau beresiko, gitu ya, untuk juga beresiko gitu ya, beresiko terhadap lingkungan gitu ya, terhadap pencemaran, beresiko terhadap, artinya dia memiliki resiko kan terhadap keberlanjutan gitu, keberlanjutan lingkungan. Paham nggak maksud saya? Iya Ibu, paham Ya. Ibu. Nah, ini cara kamu menata kalimat ya, sehingga gitu ya perlu upaya-upaya gitu ya ataupun inovasi, bukan merubah ya, mengubah. Kalau rubah itu kata dasarnya nanti rubah kan. Oke, ini lebih bisa dipahami nggak daripada yang tadi, yang membingungkan tadi? Iya, lebih Ya? bisa dipahami Bu. Intinya sebagai perusahaan ya yang memiliki komitmen terhadap lingkungan, atau bisa jadi nanti kamu jelaskan ya, atau apa ini, triple bottom line gitu ya, lingkungan, kemudian masyarakat ya, dan masyarakat misalnya ya. Nah, gini, jadi kan lebih jelas ya. PT Santos juga menyadari bahwa sampah plastik yang dihasilkan ya dari sebagai kemasan ya, produk ya juga beresiko ya terhadap keberlanjutan lingkungan gitu ya. Nah, nanti bisa ditambahi ya untuk mendukung atau ini, nah kamu bisa ya.
Bisa diterima, Mbak siapa ini? Alimatus. Iya, Ibu. Ya, oke. Nah, melalui program CSR gitu aja langsung. Ya, melalui program CSR. Oke. CSR. Nah, baru nanti yang rupiahkan sampah dan lain-lain itu baru di program gitu. Ya, ini kok masih analisis situasi lagi. Ya, nanti baru di program apa? Programnya kamu jelaskan dulu. Ya, program besarnya adalah apa gitu ya. Kemudian program ini di breakdown atau terdiri dari beberapa program gitu. Bisa nggak situ? Iya, Bu. Bisa, Ya. Bu. Nah, ini juga masing-masing nanti juga harus ada target audiennya siapa gitu ya. Masing-masing program ini. Jadi proposalnya itu memang betul-betul proposal yang detail gitu ya. Pelatihan apa ini? Pelatihan ya. Lalu ini mau berapa kali misalnya pelatihannya ya, narasumbernya siapa. Nanti sampai ke sana, Mbak. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu rupiahkan sampah itu apa, kan? Nah, ini juga siapa yang jadi target sasaran, gitu ya? Target sasarannya siapa? Programnya apa saja? Apakah hanya menyetorkan, mendapatkan buku tabungan, atau ada program-program yang lain? Jadi nanti detail, gitu ya, Mbak Imatus dan teman-teman, Imroatus Silvianita. Iya, Bu. Ya, oke. Ini di mana sih? Hanya satu wilayah aja ya? Iya, Bu. Di satu wilayah. Ya, mungkin juga bisa dijelaskan program ini apakah ada kerjasama ya dengan pihak-pihak lain misalnya, gitu ya? Apakah ada NGO atau LSM yang ikut gitu ya? Atau pemerintah lokal itu perlu dijelaskan juga nanti dalam program CSR gitu ya. Dan target atau sasaran dari masing-masing program itu juga harus jelas gitu. Misalnya yang rupiahkan sampah itu, ya targetnya apa? Ada berapa persen dari warga yang diharapkan ikut dalam program itu misalnya? Ya kan? Kalau CSR kan detail dia. Gitu. Lalu dalam pengolahan sampah tadi, pemilahan, reduce reuse itu ada berapa persen dari masyarakat yang diharapkan akan mengikuti gitu. Oke, so Inoka, this group talking about a CSR program, that emphasize on environment, especially how to manage plastic as a waste, So they propose some program like waste bank, and also workshop, and training, for local community, to how to reduce, to reuse plastic waste like that, Tapi harus detail. You must be very detailed in your program. Sasarannya siapa, Lalu dalam tiap-tiap program, itu apa tujuannya? So what is your objective in every program that you create? For example, waste bank, bank sampah itu diharapkan ada berapa yang ikut, warga yang berturut serta misalnya. Gitu, ya. Oke, Mbak Niken dan teman-teman.
Iya, Ibu. Ya. Udah jelas Terima ya? kasih, Bu. Jelas, Ibu. Baiklah. Oke, next. Udah nggak ada lagi? Kelompok 2 ini siapa ya? Kelompok saya, Bu. Oh, Ridho. siapa? Kelompok saya. Saya tuh siapa? Ridho. Ridho, Elsa, Olivia, sama Olivia, Bu. Oke, ya. Kemarin apa ya revisinya? Maaf, gimana, Bu? Revisinya kemarin apa ya? Di bagian tujuan, terus menambahkan analisis masalahnya, Bu. Analisis lingkungannya. Ya. Bedanya apa? Tanggung jawab sosial dan memiliki program CSR. Tanggung jawab sosial itu kan ya CSR itu toh. Iya, Bu. Nah ya, kenapa harus dan gitu ya? Sosial perusahaan. Ya, teman-teman BR itu harus apa kalau menulis itu harus dibaca lagi ya. Exposure ini karena dari bahasa Inggris ya, kayaknya pakai E deh, tapi dilihat lagi nanti. Apakah exposure begini atau gimana nanti ya? Ibu mohon maaf, wordnya belum terlihat. Oh, kok nggak bilang dari tadi? Udah? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Bu. Seperti halnya PT Indosat juga memiliki, Mas TPG. Seperti halnya, atau langsung aja, PT Indosat memiliki program-program, gitu ya, memiliki program-program Nah, ini ada nggak datanya, ya, yang memang kurang mendapatkan exposure, ya, misalnya hanya ada berapa berita tentang CSR, misalnya, ada nggak kira-kira ada bisa didukung dengan data nggak di sini, supaya tidak terjadi common sense ya, tidak mendapatkan cukup banyak exposure dari media, ada nggak memangnya yang ini, misalnya? Ya. Itu dijelasin di kegiatan CSR PT Indosat. Dijelaskan ya. Mungkin hanya media-media tertentu ya. Media-media tertentu yang melaunch atau mensiarkan gitu ya. Berita-berita CSR gitu. Ya kan? Adapun berita media-media lokal yang diharapkan juga ikut menyiarkan ya, justru di sini malah justru malah kurang mendapatkan sambutan atau kurang mendapatkan perhatian gitu ya. Nanti ditambah ya, bisa nggak, Bisa, Mas Ridho? Ya? Ibu. Iya, Bu. Ya. Oh iya, Bu. Berarti nanti datanya berbentuk misalnya screenshot dari hasil pencarian di Google atau gimana, Bu? Ya, bisa. Ya, ini kan dummy ya. Maksudnya kan tidak harus sangat sama persis dengan kenyataan, tetapi juga tidak jauh-jauh banget gitu, Thomas. Artinya ada datanya lah. Misalnya ada tabel mungkin clipping berita gitu ya. Ada tabel clipping berita gitu ya. Misalnya clipping berita CSR gitu ya. Ya disebutkan aja, misalnya berita tentang apa gitu ya, hanya dimuat di beberapa
Ada misalnya di sini ada 5 media misalnya gitu ya. Bisa nggak kira-kira di situ? Sebagai contoh aja, nggak usah semuanya, Baik, Bu. ya. Paham, Bu. Aman ya, kan banyak tuh di media online. Ya, kemudian hanya ada 10. Mungkin dari ini kan dianggap masih kurang misalnya ya, berita CSR tentang apa misalnya. CSR-nya tentang apa sih? Nah, kan mestinya di sini juga ini ya dimunculkan gitu. Program-program CSR se-Indosat tuh apa saja? Ini kan kamu ngomongin CSR tapi nggak ada. CSR-nya apa? Gitu ya. Ada tapi di sini ya. Ya mungkin kamu juga bisa munculkan di sini. Ya. Pendidikan digital, misalnya CSR Indosat apa? Indosat Orido Digital Camp misalnya ya. Ini hanya ada 5 media online misalnya ya. Disebutkan aja di sini apa saja linknya gitu ya. Bisa nggak? Masuk Bisa, kayak Ibu. gini nggak bisa? Ya bisa Bisa, nggak Bu. ya? Gampang ya. Iya, Bu. Media massa, kalau ngomongin media massa tuh luas ya. Media massa yang mana? Cetak, elektronik, apakah termasuk juga elektronik misalnya? Atau apa yang dimaksud dengan media massa di sini? Ya, tolong diperjelas ini. Ya. Ngomongin media massa tuh luas ya. Sampai media TV, radio, kayak gitu enggak? Lebih ke media berita online gitu. Hah? Lebih ke berita-berita melalui web, Bu. Lah ya saya kabeh melalui web, tapi apakah hanya itu atau media-media massa yang mainstream juga masih jadi sasaran? Saya kira kan keduanya juga jadi sasaran, toh. Masuk kamu masuk selevel Indosat hanya menjalin kerjasama dengan media massa online yang setelah dilihat pun dia nggak masuk di syarikat pers atau mungkin SPSS ya. Gimana nih maksudnya di media massa itu siapa? Nah kamu karena media relation ya harus ini ya harus jelas ya media itu siapa yang dimaksud. Nah kamu programnya media relations tapi medianya nggak jelas. Baik, Bu. Nanti Kamu ngomongin media relations, tapi media yang dimaksud sendiri di dalam timmu itu tidak jelas gitu loh. Karena sekarang hati-hati ya, kita ngomongin media massa online itu belum tentu loh semuanya yang online itu legal. Yang dimaksud legal itu adalah mereka adalah media massa, tetapi dia tidak tercakup dalam SPSS, Syarikat Penerbit Surat Kabar. Itu banyak yang nggak masuk SPSS. Situs-situs yang nggak jelas. Apakah itu yang kamu maksud? Atau bagaimana? Ini harus jelas. Ya. baik, Yang Bu. dimaksud definisi media dalam media relations ini itu siapa? Apakah media TV, media audiovisual ya, TV, radio masuk nggak? Atau gimana ini? Saya jelasin dulu nih kelompoknya. Ini nggak mau kalau kayak gini. Ya, jadi itu termasuk, Bu, media TV. Ya, ditulis dong. Ya, Ya, Bu. ya harus ada definisi ya media di sini tuh konteksnya atau cakupannya apa saja gitu ya. Kamu ngomongin media tapi
Kalau hanya media-media online itu nggak semuanya masuk syarikat penerbit surat kabar loh ya. Ada yang ilegal juga itu. Nggak ada wartawannya, cuman kupas sana kupas sini. Kamu harus hati-hati ya, kita orang komunikasi ya. Gitu ya. Baik, Bu. Target media relations ya bukan publik ya. Ya medianya itu. Media Oh iya Bu. Ya dalam artian ya mungkin media massa ya, baik pengelola ya, di sini adalah pengelola ya, mungkin jurnalis ya, editor atau siapa gitu ya. Dan siapa media-media itu harus jelas, media lokal ada berapa. Ya, ini mau difokuskan ke CSR tertentu, daerah mana atau gimana ini? Ini juga belum jelas ya programnya ya. Apakah secara nasional? Nah, ini juga harus dijelaskan gitu. Oke? Baik, Bu. Ya, dan programnya apa saja? Sudah ada gambaran belum? Kemarin sudah didiskusikan sih, Bu, tapi belum dicantumin, mungkin kayak apa misalnya? press gathering dan media tour gitu, Bu. Oke. Nah, ini harus jelas. Ini gatheringnya di mana, misalnya ya, berapa kali, isunya tentang apa, misalnya ada berapa pihak yang dilibatkan, misalnya ada 50 wartawan diundang, misalnya ya. Itu harus jelas gitu. Misalnya ya 25 wartawan atau mungkin lebih banyak ya lokalnya ya, 35 lokal. Misalnya loh ini aku cuman ini loh ya, nasional, sih gitu harus jelas ya. Lalu kegiatannya di mana? Oke? Bisa dipahami nggak? Bisa, Lalu Bu. publisitas ya. Peningkatan press release, memang pengiriman, frekuensi press release. List ke media massa, baik lokal dan nasional. Apalagi pembentukan forum misalnya ya, pembentukan forum pers gitu ya, dan perusahaan itu ya. Terus apa lagi ya, semakin banyak semakin baik. Masuk Indosat programnya cuma ecek-ecek gitu kan, pasti banyak ini. Oke, bisa dipahami nggak? Bu, bisa. Bisa, Bu. Ya, nanti dibuat aja banyak ini programnya gitu. Ada press gathering, ya, media tour, ya, ada press conference misalnya ya, press conference. Ada tentang apa misalnya, ya tahu dijadwalkan, ya, dijadwalkan. Siapa lagi? Kalau advertorial, Bu? Ya, bisa juga advertorial. Ya, dibuat banyak aja Mas programnya. Mosok Indosat cuman ecek-ecek gitu ya. Kan dananya juga besar gitu. Ya, nanti diperjelas yang dimaksud media di sini itu siapa? Apakah hanya terfokus pada media online? Nah, media online tuh ya harus hati-hati ya. Sekarang banyak media online yang ilegal.
Ya, kita aja bisa kok kalau mau bikin situs berita online, tapi tanggung jawab kita seperti apa gitu ya? Ya enggak. Kamu bisa loh bikin situs asal gitu ya, kita bikin situs berita, tapi gimana dengan pertanggungjawaban isi informasinya gitu ya? Kamu harus baca banyak dulu ya tentang definisi media, lalu media massa di Indonesia tuh bagaimana gitu ya, apa yang siapa mereka yang pantas atau layak disebut dengan media, gitu ya? Kelompok ini semuanya, ya? Baik, Bu. Iya, programnya media relations kok nggak jelas ya. Okay, yeah, this group was talking about the media relations. So they have to define first who is actually the media, yeah, because so many media, yeah, audiovisual, yeah, like TV, yeah, radio, yeah, or just focus to the mass media like a newspaper or what. Ya, jadi harus jelas dulu, ya. And then they have to break down because I think there are so many programs that can be created, ya, like a press gathering, ya, press conference, ya, like press tour, ya, and also to increase publicity like press release, and so on and so on. Oke, oke, udah bagus ya. Ridho, cuman kamu kurang baca tentang media itu tadi ya, semuanya baca, ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, lucu nanti, aneh kalau kamu programnya media relations, tapi definisi media aja kamu nggak bisa menjelaskan. Gitu. Siapa yang disebut dengan media massa dan siapa yang layak ya disebut sebagai media massa? Karena nggak semua media online itu adalah media massa yang legal, ya? Gitu teman-teman ya, saya kira Indonesia ada yang masih belum dibahas belum? Ada Ibu yang Garuda Indonesia Bu, yang baru saya kirimin dari WA. Ya, harusnya ngirimnya udah dari tadi ya. Maaf Bu. Ya, ini kan juga membuat jadi lebih lama. Strategi PR Garuda. Mana ini? Where's the group? Saya Bu Muhammad Rinaldi Abdillah Harun, ada Ino Kerasseru sama Fadil. Oke. Di analisis situasi kayaknya belum selesai ya ceritanya, baru sampai pada beban keuangan perseroan jadi sangat tertekan. Terus kaitan dengan opini publik itu tadi gimana? Belum dijelaskan kan, karena kamu fokusnya pada opini publik toh, bukan pada kepilot ya, fokusnya maksudnya emang tentang kepailitan, tapi kan di sini tentang opini publik gitu. Nah, emang ada apa dengan opini publik itu belum dijelaskan. Tiba-tiba goals, tiba-tiba strategi taktik. Mana opini publiknya belum ada. Because you're talking about
public opinion, so you need to explain more. Yeah, in your situation analysis, what about the opinion? But what about the public opinion towards Garuda? Because I haven't seen in your proposal. Gimana? How? Inoke and friends. You just talking about the bankruptcy. So what about the opinion public opinion? Oh, jadi di sini Bu maksudnya yang di analisis situasi kami cuma masukin ke bangkrutannya aja Bu. Jadi gara-gara bangkrut itu jadi opini. Ya itu nggak benar, ya itu kurang maksudnya gitu loh. Jadi Oh, iya, Bu. tambahin. Terus kenapa Iya, Bu. dengan public opinion? Because your title is talking about opinion. Gitu. Baik, Bu. So you need to add, ya, what about the public opinion towards Garuda? Ya. Emang seperti apa sih? Nah, gitu loh. Emang Oh, seperti iya, Bu. apa opini publiknya? Can you tell us about the public opinion? Jadi opini publiknya tuh Bu banyak beragam jenis Bu. Misalnya dari sistem manajemen Garudanya itu nggak baik Bu. Banyak korupsinya jadi bisa menyebabkan bangkrut. Enggak, opini publik yang terhadap Garuda itu kayak apa gitu loh. Mungkin kamu kan bisa menjelaskan dulu gitu. Oh iya Bu. Misalnya di Twitter gitu ya, banyak sekali komen-komen ya tentang Garuda Indonesia atau yang mention Garuda Indonesia, tetapi dengan negatif gitu ya, dengan pandangan yang negatif, misalnya gitu loh. Itu kan public opinion sebetulnya, itu loh maksudku. Oh iya Bu. But you didn't write, yeah, you didn't. I haven't seen in your situation analysis regarding public opinion, because you only tell about bankruptcy. But how this issue, yeah, will be related to public opinion, ya? Yeah? Oke. Okay? Jadi maaf Bu, jadi boleh ditambahin ya Bu kayak data-data dari opini publik misalnya. Ya boleh banget loh ya, justru itu yang penting. Gitu. Oh baik Bu. Ya. Oke Bu. Ya. Baru, nah untuk merespon gitu ya, atau untuk itu tadi ya, mungkin merespon keresahan ya atau kekhawatiran. Nah, untuk itu Garuda Indonesia melakukan apa? Nah, baru gitu ya. Oh iya Bu. Oke, Rinaldi, can Bu. you get it, Inoke? Yes, Bu. Yeah, because your proposal only tell about bankruptcy, yeah. But you need more explore about how about the public opinion towards Garuda. Yeah, for example, there are so many negative comment in Twitter, in social media, or news, regarding Garuda, and how Garuda try to respond, toward that issue. Okay. Okay, baik Bu. Bagus, Rinaldi, ya. Okay, it's good, but you need to explore more, ya. Baik Bu. And then you came out with your strategy. Okay, Rinaldi. Okay, baik Bu. Can Yes, you get Bu. it? Yes. Yeah, okay. Bukan kelompok ini ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Teman-teman nanti yang lain yang belum berarti ya bisa belajar lah kira-kira ya dari kelompok-kelompok ini. Ya, nanti tinggal teman-teman menyesuaikan dengan programnya masing-masing. Ya, baik.
semuanya sudah bagus ya, sudah on track, hanya perlu apa ya difokuskan lah, kayak beras di dalam karung tuh ya, perlu dipaskan lagi gitu ya, biar semuanya bisa masuk. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you for joining and also your active participation. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih ya kasih Bu arahannya. Bu. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih.